Kita beralih pada pembahasan yang kedua atau al-bab tsani, bab yang kedua, yakni al-i'rab fil ismi. Kita akan membahas i'rab pada isim. Pada halaman 58 antum bisa jumpai al-bab tsani di sini, i'rab pada isim. Nah, telah kita ketahui apa itu i'rab dan juga telah kita ketahui apa itu isim dan perbedaan antara isim dan fi'il. Baik, assalamualaikum. Telah kita ketahui i'rab itu adalah ini dan isim adalah ini. Dan ini yang akan kita bahas adalah yang berkaitan tentang i'rab pada isim. Ada berapa tadi i'rab pada isim? Ada 3. Apa? Rafa, nasab dan jar. Taib. Rafa, nasab dan jar. Maka ketika kita membahas al-i'rabu fil ismi, i'rab pada isim, maka maksudnya adalah kita akan membahas rafa, kita akan membahas nasab, dan kita akan membahas jar. Kapan dia rafa, kapan dia nasab, kapan dia jar isim ini. Ini maksud dari apa? Al-i'rabu fil ismi. Kapan dia dibaca jar? Harokat akhirnya. Oh, ketika dia begini. Kapan dia dibaca nasab? Oh, ketika dia begini. Kapan dia baca rafa? Oh, ketika begini. Maka inilah pembahasan yang akan kita bahas terkait tentang al-i'rabu fil ismi ini. Fahim tak? Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pasal yang pertama atau al-faslul awwal, alamatun atau alamatu? Mana yang benar? Alamatu i'rabil ismi. Kenapa kita baca alamatu? Mudhaf ilaih. Alamatu i'rabil ismi. Entah? Baik. Yani alamat atau tanda-tanda i'rab isim. Tanda-tanda i'rab isim. Dan di sini disebutkan sebagaimana telah dijelaskan bahwa i'rab pada isim terbagi menjadi berapa tadi? 3. Yaitu al-raf'u. Rafa atau sering diistilahkan juga dengan apa? Marfu. Rafa ini diistilahkan juga dengan marfu. Ketika antum membahas tentang bab i'rab, ketika diperintahkan silahkan di-i'rab kata ini. Misalnya Muhammadun qa'imun. Muhammadun di situ mubtada'un, kita katakan rafa atau marfu? Marfu. Mubtada'un marfu, ini dalam hal i'rab. Entah? Nah, atau kita katakan misalnya dia di situ inna Muhammadan qa'imun. Kita i'rab Muhammadan. Muhammadan di sini adalah mansub. Kenapa kita tidak katakan nasab? Nah, dan ini berkaitan dalam hal i'rab sehingga antum dapatkan di situ ar-raf'u atau marfu dan diidentikan tentang peng-i'rabannya. Ketika antum ditanya alhamdu, apa dia di situ posisinya? Misal sebagai mubtada dan dia di situ mubtada marfu. Apa yang kita katakan? Mubtada rafa? Benar apa salah? Kurang pas. Yang benar adalah mubtada marfu. Paham? Barakallahu fikum. Misal anak katakan yaqumu Muhammadun. Muhammad di situ apa Haji? Nah, marfu atau rafa? Marfu. Baik, paham tak? Barakallah. Selanjutnya an-nasbu atau diidentikan dengan istilah mansub. Apa itu mansub? Yang dinasabkan. Nah, kemudian yang ketiga al-jarru atau majrur. Nah, sering kita dapatkan misal alamatu i'rabil ismi. Kita i'rab misalnya kata i'rab. Apa i'rab di sini? I'rab di situ adalah apa? Mudhafun ilaih. Posisinya sebagai mudhaf ilaih. Dia majrur atau mansub? Majrur. Nah, wa alamatu jarrihi apa Pak Haji? Kasrah. Sudah?
Nah, barakallah fikum. Tanda jernya apa? Wa alamatu jarrihi, tanda jernya adalah kasrah. Maka perhatikan penggunaan majrur, perhatikan juga penggunaan jer. Perhatikan penggunaan marfu dan perhatikan juga penggunaan raf'un. Semisal antum tadi mengatakan Muhammadun, dia di situ mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kita tidak mengatakan wa alamatu marfu'ihi, tidak. Namun kita katakan wa alamatu raf'ihi. Maka kedua istilah ini, ar-raf'u dan marfu' ini akan bergandengan dalam hal i'rab. Kapan dia disebut dengan istilah marfu' dan kapan disebut dengan istilah raf'u. Mantap? Baik. Kemudian ikhwani fiddin a'azzanillahu yakum jami'an, kita dapatkan adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Apa maknanya? Adapun tanda-tandanya. Tanda-tanda apa ya? Hah? Tanda i'rab pada isim. Adapun tanda-tanda i'rab pada isim sebagai berikut. Perhatikan tabel tersebut. Yang pertama kita jumpai al-kalimah. Wa'arafna ma'na al-kalimah ya syabab. Al-kalimah. Lakin hunaka al-farq bain al-kalimah wal jumlah. إذا قلت جملة وما المراد بالجملة؟ الجملة يعني ما متكونة على كلمتين أو أكثر من كلمتين. أما إذا قلت يعني أي جملة يعني كلمة واحدة فقط لا. Faham? Nah, هذا هو. Kemudian di situ kita jumpai alamatu raf'il ism, tanda-tanda rafa'nya isim. Silakan ditulis agar tidak lupa nanti maknanya. Kemudian alamatu nasbil ismi, tanda-tanda nasabnya isim. Kemudian alamatu jarril ismi, tanda-tanda jarnya isim. Kapan, bagaimana tanda-tanda rafa'nya isim, apa saja tandanya, apa saja tanda nasabnya isim, dan apa saja tanda jarnya suatu isim. Ini akan kita kupas dan kita bahas. Yang pertama, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimat, dan yang dimasukkan dengan al-kalimah di situ apa? Kalimat kalau dalam bahasa kita. Nah, kata. Nah, kalau dalam bahasa kita. Baik. Nah, kemudian perhatikan kapan dia di sini berupa alamatu rafil ism. Dia berupa berharokat dhammah. Kapan berharokat dhammah? Apabila berupa isim mufrad. Isim mufrad maka dia berupa dham. Antum katakan Muhammadun qaimun. Muhammadun. Dia di situ adalah apa, Mar? Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa dhammah, Pak Haji? Karena dia isim mufrad. Silakan ditulis. Silakan ditulis maknanya. Karena dia isim mufrad, maka dia di situ dhammah. Tanda ketika antum mengatakan Muhammadun, oh Muhammadun marfu, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Alasannya kenapa? Karena isim mufrad. Selanjutnya, masih dengan ismul mufrad ini. Di antara tanda nasab bagi isim mufrad adalah fathah. Tanda nasab bagi isim mufrad adalah fathah. Ketika antum katakan inna Muhammadan qaimun, inna Muhammadan, dia di situ mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena berupa isim mufrad, yaitu kata Muhammadan berupa isim mufrad. Bentar. Nah, baik. Apa itu isim mufrad? Apakah cukup isim tunggal? Bedakan antara al-adad dengan isim mufrad. Beda. Ketika misal ana mengatakan hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlamun. Atau ana katakan hadhihi sayyaratun. Dia di situ marfu dengan dom. Alasannya? Padahal sayyaratun adalah jamak muannats salim. Aqlamun
jamak taksir. Kalau kita katakan yang dimaksudkan dengan isim mufrad adalah yang tunggal dalam hal apa? Dalam hal jumlah bilangan, maka ini tidak. Berbeda dalam hal jumlah bilangan dengan dalam apa? Yang dimaksudkan dengan istilah isim mufrad. Karena kalau kita katakan dalam hal jumlah bilangan dia harus berupa isim mufrad, tidak boleh lebih dari satu, maka aqlamun tidak layak dia berharokat dhammah. Sayyaratun juga tidak layak berharokat dhammah karena bukan lagi apa? Mufrad. Karena sudah berupa jamak. Nanti akan kita bahas. Baik, maka yang dimaksudkan dengan isim mufrad, apa itu isim mufrad? Kira-kira. Nah, isim yang menunjukkan satu makna, meskipun jumlahnya banyak, sahih? Tidak. Maka kalau seandainya kaidahnya seperti itu, maka jamak mudzakkar salim seharusnya masuk isim mufrad. Namun jamak mudzakkar salim tidak dimasukkan dalam istilah isim mufrad. Maksudnya di sini tidak mendapatkan beberapa tambahan sebagaimana yang ada pada jamak mudzakkar salim tadi. Seperti juga isim mutsanna, mangkus dan yang lainnya. Jadi ya di situ tidaklah sama kaidah sebagaimana isim mutsanna dan isim mudzakkar dan mangkus dan apa? Maksur. Maka ketika ditanya apa itu isim mufrad? Isim mufrad selain dari yang disebut tadi. Apa itu? Selain dari isim paham? Isim mufrad. Kalau untuk ditanya apa itu isim mufrad? Isim mufrad bukan maksur, bukan mangkus, bukan mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Berarti sebenarnya kalau apa itu mutsanna misalnya, berarti yang bukan mufrad, yang bukan. Nah, mutsanna sudah jelas yang terdiri dari dua makna. Pengertian makna. Nah, paham tuh? Bisa dipahami kira-kira? Maka kenapa dinamakan dengan istilah isim apa? Al-mufrad ini? Berbeda dengan istilah maksur. Apa itu maksur? Al-maksur diakhiri oleh apa? Ya maksurah. Maksurah. Alif maksurah. Ketika antum mengatakan mustashfa atau asa, apakah dia termasuk isim mufrad? Masuk isim mufrad? Tidak masuk kategori isim mufrad. Paham? Kenapa tidak masuk kategori isim mufrad? Kenapa? Baik. Naikkan aja. Khalas. Sudah ini? Maka ringkasnya ketika berkaitan tentang ismul mufrad, apa yang bisa antum pahami? Kira-kira apa yang bisa kita pahami? Aqlamun jamak taksir. Kemudian Muhammadun, apa dia di sini itu mufrad. Apa kira-kira yang bisa kita pahami? Atau sayyaratun jamak muannats salim. Apa kira-kira? Isim mufrad ini isim lain dari yang tadi. Lain dari jamak. Kalau kita perhatikan dari penyebutan yang tadi, sehingga isim mufrad ini isim yang masih secara kasarnya, yang masih lempak-lempak saja harokat akhirnya bisa menerima dhammah dan tanwin. Sahih? Lempeng-lempeng saja bisa menerima dhammah dan tanwin. Tidak ada kendala baginya untuk menerima hal tersebut. Meskipun mungkin nanti di situ ada juga sebagian darinya berupa apa? Yakni mamnu minas sarfi. Namun secara umum dia
dia tidak ada kendala untuk menerima tanwin. Berbeda dengan isim yang tadi maksur, boleh dia menerima tanwin secara zahir, tidak mangkus. Ketika antum mengatakan apa qadim, boleh menerima tanwin secara zahir, tidak. Musanna boleh menerima tanwin, boleh menerima dhammah secara zahir, boleh. Bisa antum mengatakan qalamani, boleh mengatakan qalamanun, tidak boleh. Maka ringkasnya apa tadi? Yang boleh menerima tanwin atau afwan, boleh menerima dhammah secara tanpa kendala. Tanpa kendala. Karena yang disebutkan tadi ini terkendala semua. Terkendala dikarenakan adanya alif dan nun. Terkendala dikarenakan adanya waw dan nun, ya dan nun. Apalagi terkendala karena diakhir oleh ya ataupun apa? Alif. Paham? Maka yang selain dari itu dinamakan dengan ismul mufrad. Ketika antum misal mengatakan buhur, apa mana buhur? Atau abuhurin, abuhurun, apa abuhurun? Laut-laut. Sabil menjadi subulun, subul isim mufrad. Nah, isim mufrad. Paham tuh? Barakallah. Bisa dipahami Pak Haji? Insya Allah. Jadi ringkasnya dia bisa menerima dhammah tanpa ada kendala. Paham? Baik. Nah, tidak semua khasnya tanwin. Tapi dhammah. Ini khasnya. Bisa menerima dhammah. Paham? Baik. Selanjutnya, alamatu nasbil ismi. Kita perhatikan. Alamatu nasbil ismi. Tanda-tanda nasabnya isim. Pada isim mufrad, tanda nasabnya menggunakan apa? Fathah. Nah, inna Muhammadan. Nah, karena Muhammadan isim mufrad, maka dia di situ adalah diberikan tanda dengan fathah. Selanjutnya alamatu jarril ismi. Tanda jarnya isim. Pada isim mufrad, tanda jar isim yaitu dengan kasrah. Ketika Anda mengatakan i'rabul ismi. I'rabul ismi. Ada di situ tanda akhir harokatnya dengan kasrah. Apa? Ismi. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Bisa dipahami? Nah. Atau Anda katakan min asma'ihim. Dari nama-nama mereka. Asma'ihim. Min asma'ihim. Tanda jarnya di situ apa? Asma. Kasrah. Kenapa? Tanda jarnya dengan kasrah karena dia isim mufrad. Meskipun asma di situ dalam hal bilangan jamak. Paham? Nah. Selanjutnya ismul maksur. Isim maksur. Apa sih tanda rafa pada isim maksur? Telah kita bahas isim maksur ini. Apa itu isim maksur? Bismillahirrahmanirrahim. Apa alif maksurah? Apa contohnya? Al-Mustafa. Ini alif alif mamdudah. Asa. Asa. Apa lagi? Malay? Alif mamdudah. Al-Fata. Alif maksurah mamdudah. Maksurah mamdudah. Alifnya. Nah, bengkok apa lurus? Nah, maka maksur. Nah, fokusnya pada ismul maksur. Telah kita ketahui isim maksur ini seperti apa? Isim yang diakhiri oleh alif, baik alif maksur ataupun alif mamdudah. Baik. Maktuhah itu sama yang tegak. Hah? Alif maktuhah ada. Contoh.
Al-asal itu alif mamdudah bisa Mamdudah. diartikan alif maftuhah atau Nah, istilahnya mamdudah. kalau maftuhah apa artinya? Yang di fathah. Itu ya. Nah, yang di fathah. Baik. Kemudian alamat raf'il ismi, tanda-tanda ya rafa'nya isim pada isim maksur adalah menggunakan dhammah muqaddarah. Ketika antum mengatakan ja'al fata, datang si pemuda. Al-fata di situ apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Dia di sini berposisi yaitu marfu pada kalimat tersebut. Posisinya adalah marfu. Karena posisinya adalah sebagai fa'il, maka menuntut dia harus marfu. Namun yang berbeda di sini adalah tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya dengan apa, Pak Haji? Kenapa harus dhammah muqaddarah? Karena dia isim jelas. Baik. Telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Baik. Selanjutnya alamatun nasbil ism. Tanda nasabnya isim apa? Isim maksur. Isim maksur dinasabkan dengan fathah muqaddarah. Nah, maka ada istilah ketika di i'rab dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min dhuhuriha apa at-ta'addur. Nah, maka dia di sini ketika antum katakan alamatun nasbil ismi fathatun muqaddarah, tanda nasabnya isim maksur dengan menggunakan fathah muqaddarah. Apa makna fathah muqaddarah? Fathah yang dikira-kira. Dia dikirakan, oh dia sudah dianggap fathah sudah. Atau dia dhammah muqaddarah, dia dianggap dhammah. Ketika antum mengatakan ra'aitul fata sama dengan ja'al fata, sama, tidak ada yang berubah dari kalimat ini. Ja'al fata, ra'aitul fata. Ada yang berubah? Tidak ada yang berubah dari harokat akhir dari kalimat ini. Dikarenakan tidak ada yang berubah dari harokat akhir, namun posisinya yang membedakan. Sehingga yang kedua ini ketika antum katakan ra'aitul fata, maka dia di situ adalah mansub. Wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Alasannya kenapa tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah? Karena dia adalah isim maksur. Dia adalah ismul maksur. Fahimtum? Nah, yang ketiga, alamatu jarril ismi. Tanda jarnya isim. Maksud dari tanda jarnya isim di sini adalah tanda jarnya isim maksur. Dengan apa tanda jarnya isim maksur? Yaitu kasrah muqaddarah. Tanda jarnya adalah dengan kasrah muqaddarah. Baik. Tanda jarnya dengan kasratun muqaddaratun. Baik. Sehingga ketika antum mengatakan marartu bil fata. Nah, diawali oleh harf jarri yang menuntut dia harus dalam keadaan apa? Majrurun. Bisa babi mana ya syabab? Bisa babi bisa babi hurufil jar alladhi yadkhul alaih. Nah, sehingga dia harus majrur dengan tanda apa? Dengan tanda apa jarnya? Kasrahnya apa? Muqaddarah. Kenapa harus kasrah muqaddarah? Mujib? Karena isim maksur. Masya Allah. Karena dia adalah isim maksur. Salah. Masya Allah. Selanjutnya, yang ketiga, ismul mangkus. Isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Kita tahu juga isim mangkus itu apa. Telah kita ketahui. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Apa contohnya, Malik? Al-murabbi. Apalagi? Ar-ra'i. Al-qadi. Banyak. Ar-ra'i. Dan disebutkan dalam hadis tentang ar-ra'i ini. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, kullukum ra'in. Jelas di situ.
Dan ra'in telah kita bahas isim mangkus. Oh, ketika tidak ada alif lam bagaimana kaidahnya? Oh, ketika ada alif lam bagaimana kaidahnya? Telah kita bahas. Sahih? Tinggal di murajaah lagi. Ada di videonya, tinggal di murajaah insyaallah taala. Sehingga ikhwani fiddin, kita dapatkan ismul mangkus, tanda rafa dari isim ini, isim mangkus ini adalah juga menggunakan dhammah muqaddarah. Dhammah ketika antum mengatakan ja'al qadi atau ja'al murabbi, maka kita katakan al murabbi di sini adalah fa'il marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Jelas? Dhammah muqaddarah. Alasannya kenapa harus dhammah muqaddarah? Dikarenakan dia isim mangkus. Dia adalah isim mangkus. Adapun tanda nasab dari isim mangkus adalah dengan fathah zahirah. Sebagaimana yang ada pada isim mufrad. Fathah zahirah. Sama dengan isim mufrad. Ketika antum mengatakan ra'aitu qadiyan. Paham? Nah, ra'aitu murabbiyan. Fathahnya dengan fathah apa? Zahirah, tidak muqaddarah. Karena dia di sini berbeda kaidah. Nah, iya, muqaddarah ini enggak disebut tadi. Misalkan kita bilang ja'a murabbi. Nah, Jadi kita sebut dhammah. tidak. Karena telah dibahas. Apa itu? Dalam bab nanti akan dibahas secara panjang lebar juga dalam bab yang berkaitan tentang mamnu' minas sarfi. Nah, maka fathah muqaddarah di sini berbeda kaidah dengan dhammah zahirah. Dan fathah zahirah juga berbeda kaidah dengan dhammah muqaddarah. Maka fathah zahirah berlaku pada isim mangkus. Fathah zahirah berlaku pada isim mangkus. Adapun alamatul jarri ism, adapun tanda jarnya isim mangkus ini adalah kasrah muqaddarah. Kembali kasrah. Marartu bil qadi. Paham? Maka kapan dia di situ dengan fathah zahirah? Ketika berupa mansub. Ketika mansub. Antum murajah lagi yang berkaitan tentang bab ini. Sudah? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya ismul mutsanna. Ini enggak asing lagi. Isim mutsanna. Taib. Isim mutsanna. Apa itu? Isim mutsanna yang diakhiri oleh alif dan nun yang kasrah. Atau ya dan nun yang kasrah. Dan pada isim mutsanna, tanda rafa dari isim mutsanna berupa alif. Ketika antum mengatakan hadzani qalamani, ini adalah dua buah pulpen. Qalamani, dia di situ marfu. Tanda rafa'nya dengan alif. Kenapa harus alif? Iya, karena dia isim mutsanna. Kemudian tanda nasab dari isim mutsanna menggunakan ya. Maka ringkasnya ada yang di-i'rab dengan harokat, ada juga yang di-i'rab dengan huruf. Dan di sini yang di-i'rab dengan huruf antara lain adalah yang kita sedang bahas ini, yaitu isim mutsanna, i'rab rafa'nya adalah dengan alif, tanda nasabnya dengan ya.
Begitu juga dengan tanda jar dari isim musanna ini adalah menggunakan ya. Antum mengatakan marartu bi rajulaini. Ra'aitu rajulaini. Marartu bir rajulaini. Ra'aitu rajulaini. Dia di sini mansub dan tanda nasabnya dengan ya. Marartu bir rajulaini. Dia di situ apa? Majrur. Tanda jarnya dengan ya. Kenapa mansub dan jarnya dengan ya? Karena dia adalah isim musanna. Alhamdulillah, masih fokus. Sudah? Yang selanjutnya jam'ul mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya menggunakan waw. Dan ini ma'ruf. Antum mengatakan ja'al muslimuna. Ada waw? Nah, kalau ditanya kenapa muslimuna ada waw di situ? Jadi dia mudzakkar salim. Dan mudzakkar salim apa? Tanda rafa'nya Pak Haji? Waw. Jelas? Tanda nasab dan tanda jarnya sama apa tidak? Sama. Sama-sama menggunakan ya. Tidak boleh antum katakan jam'ul mudzakkar salim tanda nasab, tanda rafa dan tanda jarnya adalah apa? Adalah fathah dengan mengatakan ra'aitu al-muslimina. Itu fathah akhirnya. Harokat nun adalah apa? Fathah. Masya Allah. Wah, ini pasti orang-orang akan menganggap antum luar biasa. Salahnya. Karena tanda nasab dan jarnya menggunakan apa Pak Haji? Nasab dan jar menggunakan ya. Nah, menggunakan ya. Barakallahu fikum. Sudah? Baik. Selanjutnya kita lihat halaman yakni 59. Nah, jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim. Tanda rafa dari jamak muannats salim menggunakan dhamma. Baik. Apa makna jamak muannats salim? Di akhir ada alif dan ta. Saburatun, sayyaratun. Baik. Zaujatun, muslimatun, tabibatun, talibatun. Ini semua adalah contoh dari jamak muannats salim. Dan jamak muannats salim ketika marfu dia dirafakkan dengan dhammah. Nah, dirafakkan dengan dhammah. Ketika mansub dan majrur dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Paham? Jam'ut taksir. Nah, kita sebut tadi di awal ya berkaitan dengan ismul mufrad tadi. Nah, ismul mufrad. Telah kita ketahui ketika berkaitan dengan adat maksudnya adalah apa isim mufrad? Ya satu. Ketika berkaitan dengan jumlah, bilangan. Paham tak? Nah. Maka jam'ut taksir juga dia di situ adalah tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Tanda nasabnya menggunakan tanda jarnya menggunakan sebagaimana isim mufrad. Jelas? Baik. Selanjutnya asmaul khamsah. Asmaul khamsah kita ketahui abu, akhu, hamu, fu dan dzu. Ini asmaul khamsah namun memiliki syarat-syarat sebagaimana yang telah kita pelajari pada syarah matan jurumiyah. Syarat-syarat dari asmaul khamsah tersebut. Tanda rafa dari asmaul khamsah adalah waw. Ketika antum mengatakan abuka, jaa abuka, jaa abu Muhammadin. Nah, kemudian tanda nasabnya menggunakan alif. Ra'aitu abah Muhammadin. Saya melihat bapaknya Muhammad. Atau kemudian tanda jarnya menggunakan apa, Pak Haji? Ya. Marartu bi abi Muhammadin. Atau an abi Hurairah. Paham?
Nah, selanjutnya mamnu'un minas sarfi. Nah, mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Dan yang ini yang berbeda. Tanda jarnya lah yang berbeda dalam mamnu' minas sarfi, yaitu menggunakan fathah. Dan ada syarat-syarat kapan mamnu' minas sarfi bisa berharokat kasrah meskipun dia mamnu' minas sarfi. Telah kita bahas pada syarah matan ini. Hentum sekarang? Bisa dipahami? Baik. Kemudian di sini ada beberapa keadaan i'rab isim. Ada beberapa keadaan i'rab isim. Halatu rafil isim. Ini penting kita bahas juga. Kemudian halatu nasbil isim. Keadaan-keadaan isim itu rafa. Dan selanjutnya keadaan-keadaan isim itu nasab. Dan keadaan-keadaan isim itu jar. Yang pertama, keadaan kapan sih isim itu harus rafa? Ketika berupa apa? Isim ini harus rafa. Yang pertama, ketika ia berupa fa'il. Isim pasti rafa ketika berupa fa'il. Paham? Yang kedua, isim pasti rafa ketika berupa naibul fa'il. Yang ketiga, isim ini pasti rafa ketika apa? Berupa mubtada. Yang keempat, isim pasti rafa ketika berupa khobar dari mubtada. Yang kelima, ia rafa ketika berupa isim kana atau saudara-saudara kana atau akhwatnya. Wa kana Allahu. Dalam Al-Quran sering kita dapatkan. Wa kana Allahu aliman hakima, misalnya. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Aliman. Wa kana Allahu. Lafzul jalalah Allah di situ adalah marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Jelas? Yang keenam, khabar inna. Rafa ketika berupa khabar inna. Dia rafa ketika berupa khabar inna. Contoh apa? Innallaha sami'un basir. Misalnya, sami'un di situ khabar dari inna, dan khabar inna di sini dia marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Maka ketika dia berubah khabar inna pasti dia rafa. Paham? Nah, selanjutnya yang ketujuh at-tawabi' li ismin marfu. Dia bisa berupa rafa ketika sebagai pengikut isim yang dirafa. Pengikut isim yang rafa. Nah, banyak ini jenis-jenis dari tawabi. Yang pertama, jenis tawabi adalah an-na'tu, berupa na'at, sifat. Ketika antum mensifati sesuatu, maka dia di situ bagian dari tawabi sifatnya ini. Ketika yang disifati marfu, maka sifatnya juga harus marfu. Jelas? Yang kedua, at-taukid, berupa taukid. Taukid lafzi. Misal ketika antum mengatakan ra'aitu Muhammadan nafsahu, di sini mansub dia. Ja'a Muhammadun atau ja'at tullabu kulluhum. Nah, selanjutnya setelah taukid adalah al-atfu, berupa ataf. Berupa ataf. Dengan adanya huruf ataf, baik berupa waw, au, thumma. Nanti akan kita bahas. Yang berapa ini? Yang keempat adalah ketika berupa badal. Dia mubdal kepada isim yang di rafa. Misalnya apa? Hadzal qalamu jamilun. Al-qalamu di situ
marfu. Apa alasannya? Karena posisi sebagai badal dari hada. Sudah? Nah, selanjutnya kita bahas halatun nasbil ism. Nah, keadaan-keadaan di mana isim itu harus berupa nasab. Yang pertama khabar kana. Ketika berupa khabar kana, isim harus nasab. Kita tadi sebutkan wa kana Allahu aliman hakima. Nasab dengan tanda apa di sini? Fathah. Jelas? Aliman fathah, hakiman fathah harokat akhir. Yang kedua ismu inna au akhwatuha wa akhwatiha. Akhwatuha wa akhwataha au akhwatiha. Kemana kembalinya? Ismu inna au akhwatiha. Inna di situ apa? Majrur. Kenapa? Mudhaf ilaih. Maka akhwat dituntut juga harus majrur karena dia posisi sebagai tawabi. Apa jenisnya? Adanya ataf, yaitu au. Paham tuh? Nah, ini penerapannya. Maka ketika dia berupa isim inna dan saudara-saudaranya inna banyak sekali. La'alla dan seterusnya. Atau la nafi alil jins. Ikhlas? Yang ketiga, al-maf'ul bih. Dia akan berupa nasab ketika berposisi sebagai maf'ul bih. Baik, telah kita bahas. Yang keempat, al-maf'ulul mutlaq akan berupa nasab ketika berupa maf'ul mutlaq. Dan tanda nasab asalnya adalah asli dari tanda nasab adalah fathah. Baik fathah muqaddara dan seterusnya. Kemudian al-maf'ul li ajli, maf'ul li ajli yang menjelaskan tentang sebab. Semisal antum mengatakan ji'tu ikraman lakum. Ikraman adalah maf'ul li ajli dan dia di situ mansubun wa alamatu nasbihi fathah tun zahiratun fi akhirih. Baik. Yang keenam al-maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah yang menyertai. Misal antum mengatakan sirtu wan nila. Nah, nanti akan kita bahas. Yang ketujuh, al-maf'ul fihi. Maf'ul fihi berkaitan tentang zaraf. Ba'da maghrib. Ba'da. Dia di sini zaraf. Qabla. Shimal. Yamina. Amama dan seterusnya. Sudah? Baik. Yang ke-8 al-hal. Berupa hal. Yang mensifati keadaan. Berkaitan tentang keadaan ini namanya hal. Ketika misal antum mengatakan, nah, ja'a as-sabi, ja'a tiflu bakian. Atau ja'al abu ghadiban. Bapak datang dalam keadaan marah. Ghadiban di situ adalah hal. Dan dia dituntut ketika berupa hal harus dalam keadaan nasab dengan tanda fathah. Jelas? Yang ke-9 al-mustathna, pengecualian. Pengecualian di sini imma dia berupa illah. Ini secara umumnya berupa illah. Secara umum. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada illah di situ? Fokusnya kita pada illah. Nah, atau contoh yang lain misalnya talib ja'a talibun atau ja'a tullabu illa Muhammadan. Di situ ada illa, pengecualian menggunakan illa atau al-mustathna ini. Yang ke-10 al-munada, munada yang dipanggil. Contoh antum mengatakan Abdullah. Ya Abdullah. Yang ke-11 at-tamyiz.
tamyiz. Nanti akan kita bahas semua ini. Yang ke-12 at-tawabi, yaitu tawabi li ismi mansub. Apabila ia mengikuti isim yang mansub, tawabi yang disebut tadi, baik berupa na'at, taukid, ataf maupun badal. Ini tawabi. Kemudian halatu jarril ism, tanda atau keadaan isim itu berupa jar. Yang pertama, masbukun bi harfi jar. Apabila didahului oleh huruf jar, bismi. Baik. Yang kedua, al-mudhafu ilaih. Apabila isim ini berupa mudhaf ilaih, maka dia di situ pasti jar. Nah, yang ketiga, at-tawabi li ismi majrur. Dia mengikuti isim yang majrur. Baik tawabi berupa na'at, atau taukid, ataf maupun badal. Ini yang nanti akan kita bahas, pasal yang berkaitan tentang nahwu ini. Ada beberapa nih. Ada berapa di sini? Masya Allah, banyak juga ya. Taib 12, 15 tambah 7 berapa? Nah, ada beberapa pasal yang akan kita bahas, dan ini, nah, pembahasan kita akan kita bahas secara detail insya Allah. Nah, teman-teman, inilah pembahasan yang ada pada ilmu nahwu ini secara umum. Insya Allah Ta'ala kita bersabar untuk membahas ini. Dan ketika antum bersabar, istiqamah untuk mempelajari ini dan bisa kita bahas secara mendetail biidznillahi ta'ala, maka paling tidak antum akan bisa membedakan mana itu kaidah-kaidah yang telah dipelajari, dan paling tidak antum akan bisa membaca yang gundul insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan, dan insyaallah untuk besok pagi kita ada pelajaran terkait tentang al-qaulul mufid. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.